Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia, kali ini bersama saya Tantri Murdopo. Bagi Anda, pelaku industri bahan baku makanan dan minuman ataupun para stakeholders di bidang food and beverages, pameran Food Ingredients Asia akan kembali diselenggarakan di Indonesia, tepatnya di Jakarta tahun ini. Setelah 2 tahun vakum akibat pandemi, dan ini menarik karena dalam perkembangannya industri bahan baku makanan dan minuman dihadirkan atau diharapkan bisa muncul karena adanya sejumlah tantangan seperti perubahan iklim, ancaman krisis pangan, dan yang masih kita hadapi yakni pandemi COVID-19. Indonesia sendiri sebagai negara terpadat keempat di dunia berperan strategis terhadap industri ini. Belum lagi kelas sosial masyarakat kita yang terus bertumbuh, dan yang pasti kalau kita bicara mengenai Asia Tenggara sebagai kawasan yang semakin responsif terhadap tren bahan baku makanan global, dan pastinya dengan populasi yang terus meningkat menjadikan Asia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Untuk itu, pameran bahan baku makanan atau Food Ingredients Asia menjadi salah satu event penting bagi para pelaku industri. Kita akan segera membahasnya karena sudah hadir di studio pada pagi hari ini yaitu Chairman dari GAPMI atau Gabungan Produsen Makanan dan Minuman. Ada Bapak Insinyur Adi S. Lukman. Apa kabar Pak Adi? Selamat pagi. Selamat pagi Pak Adi. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih banyak, dan juga we also have here from Informal Markets, Miss Rose Citanuat. Welcome. Selamat pagi, Sawadika. Thank you very much. Dan juga ada di sini Director of Southeast Asian Food and Agricultural Science and Technology dari Siva Center IPB. Apa kabar? Ada Dr. Puspo Edi Giriwono. Apa kabar Pak Puspo? Alhamdulillah baik. Selamat pagi. Nah, saya senang melihat senyum dari Bapak Ibu semuanya karena ini berarti masa depan kita cerah nih. Tantangannya banyak Pak, sudah saya sebutkan tadi di awal. Ya. Krisis pangan, pandemi COVID-19, kemudian belum lagi ada perang di antar negara juga. Nah, saya ingin tanya ke Pak Adi terlebih dahulu karena ini kan kita bicara mengenai tidak hanya masalah makanan minuman, tapi ada bahan pangannya juga. Tantangannya Pak Adi kalau kita lihat sampai sejauh ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tantri. Jadi memang kalau kita bicara industri pangan ini, kita beruntung masih tetap tumbuh positif meskipun pertumbuhannya itu tidak sebesar pada saat normal. Pada saat pandemi itu kita mulai dari krisis ekonomi, kesehatan, ekonomi, krisis pangan, harga pangan, logistik, energi. Ditambah lagi ada perang, ada pembatasan ekspor dari beberapa negara, dan lain sebagainya. Ini menjadi tantangan bagi kita bersama. Bagaimana kita harus kembali ke normal. Industri makanan minuman biasanya normal 7-9% pertumbuhan. Tapi tahun ini kita sudah bisa masuk ke 3,5%. Walaupun harus mengejar ketertinggalan 50%-nya ya Pak Adi. Tahun lalu 2,5%, sekarang 3,5%. Kita berharap ini terus bisa tumbuh. Nah, apa yang terjadi tahun ini memang banyak isu terkait dengan ketahanan pangan ya. Kemarin ya ada krisis harga pangan naik semua, kemudian harga energi naik. Nah, ini menjadi tantangan bagi industri makanan minuman. Meskipun tumbuh, tapi harga pokok kita meningkat luar biasa. Ya, kita juga butuh bahan tambahan pangan atau food ingredients, lebih terkenal food ingredients. Nah, justru disinilah kita perlu meningkatkan daya tahan industri kita. Efisiensi harus kita lakukan, mulai dari di prosesnya sendiri, bahan bakunya, bahan tambahan pangannya, ini semua harus kita inovasikan untuk mendapatkan yang terbaik, untuk mengatasi tantangan-tantangan itu. Nah, oleh sebab itu penting bagi kita mencari alternatif-alternatif sumber bahan pangan maupun bahan tambahan pangan. Seperti itu. Ini menarik statementnya Pak Adi, karena saya jadi tergelitik untuk menuju ke Pak Puspo. Karena kita berbicara mengenai tadi harus ada inovasi-inovasi. Tapi sebetulnya kalau Indonesia sendiri, Pak Puspo, ini potensial bersaing di Asia Tenggara kan sebetulnya kalau kita bicara mengenai Asia Tenggara sendiri, bahan pangannya. Betul kan ya Pak Puspo ya? Kita sebenarnya kaya kan ya? Kita sangat kaya. Sangat kaya. Dari segi apa? Variasinya, dari segi produktivitasnya, dari segi apa sebetulnya kalau dikatakan kategorinya sangat kaya? Karena ini masih ada kebutuhan banyak nih Pak. Betul. Dan jadi kalau Indonesia sendiri itu kan mega biodiversity. Jadi sumber daya alamnya pun begitu besar. Kemudian belum sumber daya manusianya. Dan kemudian kalau kita udah bicara pangan, itu masing-masing budaya itu memiliki kebijakan local wisdom ya, kearifan lokal, dan itu bertahun-tahun mengembangkan bahan produknya. Nah sekarang kita harus tadi untuk kebutuhan, pertama kita harus bergerak terus kebutuhan industri.
Dan di situ science kan ya, science teknologi itu fungsi adalah untuk mendukung tadi research-nya, menghasilkan bahan yang bisa mensuplai industri itu seperti apa supaya semuanya itu ujungnya bisa makan kan gitu ya. Nah, berbicara bergerak terus itu salah satunya dengan ajang-ajang seperti juga Food Ingredients Asia ini, dan Miss Rose, we have you here after 2 years because of pandemic, right? After 2 years of pandemic, but the show, the last time, it's 2018, so it's about 4 years already. 4 years already. Yes. But now you are here. Yes. Thank God about that. But first of all, how do you see the condition itself in food beverage industry during this pandemic era? We see a lot of change happening in the food and beverage industry because the consumer demand was changed during the pandemic. Like what we know that in Indonesia you use more digital, the consumer eat more at home, cooking at home, and order and very conscious about health. They prefer the health food, so the healthy food is their choice. And right now we see the food and beverage industry has to adapt in order to cope with the consumer demand. So there is a lot of choice, like what Pa Adi mentioned, alternative proteins, the food that is kind of functional food that I see that in Indonesia you take a lot of sports, so you need the energy type of food, energy drink. So this kind of thing has pushed the food and beverage industry to change, and we see a lot of development happening during the pandemic as well. It is only the industry that keep growing. Okay, so that's the things that I'm going to see in this year's Food Ingredients Asia. In Food Ingredients Asia, we not offer the processed food. We offer the ingredients that can help the food and beverage producer to choose and improve their efficiency in production, and also help in like what Pak Pungki mentioned about biodiversity, how we can make the raw materials into the ingredients and make it more utilization in our biodiversity from raw materials. So in food ingredients, we have kind of 300 suppliers of ingredients in the event, which is 50% is from international that want to come and bring technology. Here we see a lot of development, and outside of Indonesia, a lot of innovation happening with the ingredients. So for Indonesia, we sell a lot of commodity out to international, and they do innovation and selling back the ingredients back. So this kind of thing at the show, the local producer can see a lot of innovation happening there, and also definitely will support in terms of food and beverage industry can see what they can do more. Yeah. Dan ini nanti kita akan tanya lebih detail lagi, karena Pak Adi dan saya lihat tadi Pak Adi dan Pak Puspo atau Pak Pungki, karena ya biasanya akrabnya dipanggil Pak Pungki, itu sudah mengangguk dalam. Jadi saya pengen tahu sejauh mana event seperti Food Ingredients Asia ini bisa membantu juga para produsen dan juga inovasi-inovasinya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Kita masih membicarakan seputar Food Ingredients Asia 2022. I'm gonna ask Miss Rose first. What is the highlight of the event of this year's? When we come back, we return with knowledge from what we have been during COVID. We are going to return the show with smart event concept. So Smart event concept. Yes. Is this the first in Asia? It's first in Asia that informal markets implement a full smart event in the show, which in the past when you go to exhibition, we can have badge print. This year we also concern sustainability. We try to reduce things, adopt the digital, and what I learned from Indonesia, there are a lot of digital adoption during the past 2 years. So we are going to do smart events. We have brought about 300 exhibitors from around the world, so about 50 countries in the show. Other highlight would be with gentlemen sitting with me here. We are going to have a lot of session on the seminar to tell about the trends, what happening in the food and beverage market. And very interesting here, you are really the halal country. So we are going to discuss a lot on halal certification, how food and beverage industry moving toward. So this kind of thing that's going to happen, which is at the show, and as it is smart event, it will replicate in the online form. Okay.
That's nice, that's nice. Pak, saya ingin ke Pak Puspo terlebih dahulu atau Pak Pungki kan ini panggilan akrabnya. Pak Pungki, ini kita bicara tadi banyak mengenai kedepannya gitu ya, future, technology, innovation gitu ya, kata-kata kuncinya di sana Pak Pungki. Tapi berbicara mengenai tadi ada beberapa negara juga, sebenarnya inovasi teknologi pangan kita itu bisa bersaing, Pak Pungki. Bisa bersaing. Oke, ini positif terus loh kalimatnya Pak Pungki ini. Oke, berarti kalau kita bicara juga mengenai para stakeholders di bidang pertanian itu sebetulnya bagaimana sih Pak Pungki? Kita bisa tidak sih kemudian berjalan bersama-sama? Bisa. Contohnya sekarang pun pemerintah kita kan sudah mulai dari beberapa tahun yang lalu itu mencanangkan mulai masuk ke smart agriculture sebagai contoh. Kemudian gunakan teknologi yang akan mengefisiensikan. Teknologi yang kita teknologi dan sainsnya itu bisa bermula dari pemulihan bibit, ya kan ya. Karena kita ujung-ujungnya itu akan mensuplai 9 miliar penduduk dunia kan itu. Indonesia itu bisa bergerak ke arah sana. Salah satunya minyak sawit sudah bisa kan itu. Sehingga tadi sains dan teknologinya itu kita manfaatkan untuk mengefisiensikan, untuk lebih produktif. Ladangnya ada di Indonesia, kita punya banyak saintis yang sangat bisa kan gitu kan ya. Yuk kita berani untuk aplikasikan kan itu ya. Gitu. Jadi bisa sekali. Sebenarnya bisa ya. Bisa. Ini anggukannya dalam nih ke Pak Adi ya. Tapi berarti kan kalau para produsen udah senyum kayak gini berarti sebenarnya kita memang punya masa depan yang positif sebetulnya Pak Adi. Tapi kalau melihat event-event seperti misalnya Food Ingredients Asia sendiri berperan sejauh apa untuk para produsen makanan dan minuman Pak Adi? Saya kira sangat berperan. Ya. Seperti tadi saya katakan kita itu harus berinovasi terus mencari yang sumber-sumber baru ya. Dan saya amati anggota kami itu yang pertumbuhannya lebih cepat itu biasanya yang punya inovasi produk yang lebih cepat lagi. Nah, disinilah kesempatan bagi kita. Karena kita di industri makanan minuman ingin membangun ekosistem yang utuh ya untuk supaya kita lebih resilient, lebih berdaya saing ya. Mulai dari bahan baku, kemudian sinkronisasi regulasi dan kemudian dukungan teknologi dan inovasi, sumber daya manusia dan infrastruktur. Nah, yang kita sebetulnya punya semua ya Pak Adi? Punya ya, kita harus sinkron dari hulu ke hilir. Nah, di sini bahan baku dan bahan tahan pangan menjadi salah satu faktor yang bisa mendukung kita membangun ekosistem itu. Nah, di kesempatan pameran seperti ini, kita kesempatan untuk melihat, karena kalau beberapa tahun ini pameran virtual, itu kayaknya kalau makanan minuman nggak mungkin kita nggak bisa mencium, nggak bisa merasakan, nggak punya feeling gitu. Nah, kesempatan physical event ini menjadi kesempatan yang bagus kita mencari alternatif substitusi. Apalagi sekarang kondisinya harga-harga semua naik ya. Nah, kita harus mencari mana yang terbaik, mana yang efisien dan lain sebagainya, dan cocok untuk market baik global maupun lokal. Saya jadi penasaran Pak Adi ingin bertanya karena sekarang kita sedang ada presidensi G20 gitu. Sebetulnya sampai sejauh mana sih peluang industri food and beverage Indonesia? Ya, G20 ini memang event negara, tapi kita ada side-side event ya, ada B20, L20, W20 dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, di sini industri makan minuman juga ikut berperan di dalam beberapa kegiatan. Kita ada pameran dan kita punya program khusus Indonesia ISUTW, Indonesia Space of the World. Program ini merupakan program kolaboratif semua kementerian dikoordinasi ke Kemenko Marves ya. Kita punya tugas untuk meningkatkan ekspor bumbu dan rempah kita tahun 2024 menjadi 2 miliar US dollar. Kemudian kita harus membangun Indonesian restoran di seluruh dunia. Dari sekarang kondisinya sekitar 2.000 menjadi 4.000. Nah, dari 1.200 menjadi 4.000. Nah, target inilah yang kita ikut promosikan. Dan ini program ini sudah dicanangkan Presiden di World Dubai Expo November tahun lalu. Kemudian pada saat MotoGP Mandalika itu diberikan souvenir ISUTW dan kita side-side event 17 Agustus kemarin kita bagi-bagi ke turis mancanegara di Bali, di airport. Ternyata selama 2 hari kita menemui ada 34 negara turis dari 34 negara. Surprising, saya agak kaget kok banyak sekali
dari mancanegara, Yeah. 34 negara itu cukup besar. Dan semua responnya Iya, positif ya, Pak? responnya positif. Nah, inilah kita akan promosikan juga di G20, B20 nanti di bulan November puncaknya, tapi beberapa set event kita udah lakukan seperti itu. Oke, iya dan tidak saja jawaban ini Ya. ya Pak ya. Apakah target dari pemerintah itu bisa terlaksana untuk Indonesia Spice Up the World? Iya atau tidak jawabannya? Ya, bisa. bisa. Oke, kita akan segera kembali sesaat lagi. Saya senang sekali dengan narasumber-narasumber pada pagi hari ini karena semuanya mengatakan hal-hal yang positif. Tapi nanti saya ingin bertanya lebih detail lagi, terutama ke Miss Rose about the Food Ingredients Asia 2022. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Food Ingredient Asia 2022 akan segera dilaksanakan di bulan September ini. Saya akan bertanya kepada Miss Rose karena di tahun 2018 informasi yang saya dapatkan datanya menunjukkan ada 56 negara dan juga regions around the world yang datang ke Food Ingredients Asia ini. So I'm gonna ask Miss Rose. So in 2018, that was the last time before pandemic that the Food Ingredients Asia was held. It was 56 countries and regions around the world that came and participate in this event. So what about this year's? So to explain a bit more, we have in 2018 because our exhibition always every 2 years when 2020 pandemic come, but every alternate year we have in Thailand. So I will base on the information we have run the show. So this year we get affect a lot from airlines, Okay. the flight Yeah. and the comfortable and health concern. So we expect this year the number. I talk about the number of companies. We get about 70% of 2018, so 300 companies and about 50 countries. But in terms of the local the visitors, we expect more for Indonesia to come to the show. Okay, because in 2018 there was 1,900 attendees, right? Yes, 19,000 attendees. 19,000 attendees. So yeah. this year we expect around like 12,000 to be all Indonesia to come, and we still have hope that the legislation that shown up to us that the neighboring country is also show their intention to come about 2,000 only. Okay. So we see the drop because of the traveling, but we think that this is a good opportunity that many exhibition is turned to focus on localization to make the local gain benefit from having the exhibition in the country. Okay, so you are about to say that actually this is going to help a lot for food and beverages in Indonesia about yes. the latest trend, technology. Is it going to be? Normally the food industry always travel out to see the innovation. So we think that with the development of Food Ingredients Asia, we still keep the exhibitor from around the world to come. They will show a lot of kind of innovation from products that keep developing in last 2 years. So the food and beverage industry locally here can listen to what is the trend happening, what is the innovation, how they do produce the coffee to make more variety, how to make instant noodle, which is the top things here, more variety, how is the consumer change, and also this will related to because people are more health conscious. There are a lot of options for functional food offer in the show. Oke, Pak Adi, apa yang diharapkan dari Food Ingredients Asia tahun ini untuk GAPMI sebetulnya? Ya, jadi kalau kita tadi seperti disampaikan Ros bahwa terjadi perubahan perilaku konsumen, kemudian functional food, healthy, lebih concern, dan termasuk efisiensi. Nah, kali ini kita ingin mencari ingredients yang bisa mendukung itu. Tren konsumen kita harus penuhi, permintaan konsumen harus kita penuhi, dan kesempatan di sinilah kita akan mencari. Mudah-mudahan ada banyak hal-hal yang baru. Seperti contoh misalnya sekarang lagi tren plant-based protein misalnya ya. Ya kita mau cari ini siapa aja yang bisa produksi mendukung industri kita untuk tumbuh. Oke. Nah Pak Pungki, ini bagaimana sih sebetulnya eksibisi seperti ini kemudian bisa mendorong sebut saja para penyedia bahan makanan misalnya atau juga para pelaku bisnis sehingga kemudian industri bisa semakin berkembang jauh ke depan? Saya bicara dari segi sainsnya ya Bu ya. Jadi dari Sifast. Ini adalah tadi kita bicara ekosistem. Jadi ada pelaku bisnis, ada penyelenggara, kemudian sains dan teknologinya seperti apa. Jadi ini adalah tempat
kita sebut melting pot, di mana bertemu untuk melihat perkembangan seperti apa yang perlu dikembangkan lebih lanjut lagi. Kita bisa membaca trennya ke arah sana, targetnya seperti itu. Teknologi apa yang perlu dikembangkan, sainsnya bagaimana, dan seterusnya. Plus satu lagi, karena kita selalu bicara ke depan, ini adalah tempat di mana mahasiswa, future generations, ya, masa depan bangsa ini mereka pun dilibatkan untuk mengembangkan produknya. Dan di situ setiap ada event seperti ini, terima kasih kepada Bu Guru itu selalu mendukung mahasiswa kita, bukan dari IPB saja, tapi satu Indonesia. Bahkan 2018 itu dari Singapura pun ikutan untuk mengembangkan ini loh konsep produk hasil karya masa depan bangsa, kan gitu. Dan banyak sekali yang lumayan dilirik oleh perusahaan karena mereka melihat, oh kita nggak pernah kepikiran yang seperti itu kan, itu kan, sehingga itu terjadinya pertukaran informasi, pertukaran pemikiran, dan itu yang semuanya mendriving ke depan untuk semua urusan pangan ini. Dan juga men-trigger anak-anak muda juga ya untuk bisa bergeliat di industri ini juga. Pak Pungki terima kasih banyak, Miss Rose thank you very much, Pak Adi juga terima kasih banyak. Saya senang sekali dengan kolaborasi dan juga gandengan tangan seperti ini untuk food and beverage di Indonesia khususnya, dan semakin bisa berkembang untuk kawasan Asia juga. So semoga lancar semuanya, dan pemirsa Anda diundang untuk bisa hadir di Food Ingredients Asia 2022 tanggal 7 sampai 9 September 2022 di GI Expo. Jadi silahkan Anda bisa cari informasinya, dan memang ini yang pertama kali diadakan secara smart event juga. Jadi silahkan untuk Anda bisa melihat-lihat di sana. Kita sama-sama melihat bagaimana perkembangan food and beverages di Indonesia saat ini dan juga di Asia Tenggara pada khususnya. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Tetap di Metro TV untuk informasi-informasi lainnya. Sampai jumpa. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu.